Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Yuliana dan rekan saya Anissa Nur Sofia di pertemuan tutor editor kelompok 9. Di sini kami akan membahas materi mengenai surplus konsumen dan surplus produsen. Selamat menyaksikan. Langsung saja ke materi pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri mengenai surplus konsumen. Pengertian dari surplus konsumen itu sendiri yaitu merupakan nilai kerelaan seseorang untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan olehnya. Maksudnya, surplus konsumen ini merupakan ukuran manfaat atau benefit baik dalam arti uang atau monetary gain ataupun kesejahteraan atau kepuasan yang mana diperoleh oleh seseorang sebagai hasil dari membeli dan mengkonsumsi barang atau pelayanan. Sebagai ilustrasi misalnya, di Bogor terdapat Kebun Raya Bogor yang merupakan tempat pariwisata sekaligus tempat penelitian yang mana berkaitan dengan tanaman. Ketika diadakan survei mengenai harga tiket masuk terhadap beberapa pengunjung A, B, C, dan D di Kebun Raya Bogor, mereka memiliki batas tertinggi harga yang mereka rela bayarkan. Seperti pada tabel 3.1, harga tertinggi yang rela dibayarkan masing-masing pengunjung disebut kerelaan untuk membayar, dan menjadi ukuran seberapa besar si calon pengunjung Kebun Raya Bogor menghargai barang tersebut. Apabila ternyata harga tiket masuk ke Kebun Raya Bogor ditetapkan Rp8.000, maka dapat dikatakan bahwa C dan D tidak dapat mendapatkan tiket masuk ke Kebun Raya Bogor karena kerelaan harga membayar keduanya berada di bawah harga yang ditetapkan. Apa sih keuntungan A dari penetapan harga tiket sebesar Rp8.000 tersebut? A telah mendapatkan tawaran yang menguntungkan. Ia rela membayar Rp10.000 untuk harga tiket masuk ke Kebun Raya Bogor. Tetapi A hanya perlu membayar sebesar Rp8.000. Maka surplus konsumen A adalah Rp2.000. Jadi 10.000 dikurangi 8.000, yaitu nilai kerelaan seseorang A untuk membayar suatu barang dikurangi nilai yang sebenarnya dibayarkan oleh orang itu. Jadi, surplus konsumen itu merupakan suatu ukuran keuntungan pembeli atau konsumen yang berpartisipasi dalam suatu pasar. Pada contoh tadi disebutkan bahwa A menerima keuntungan senilai Rp2.000 dengan berpartisipasi dalam menikmati Kebun Raya Bogor. Sementara B, C, dan D tidak mendapatkan surplus konsumen karena memang mereka tidak dapat berpartisipasi dalam menikmati Kebun Raya Bogor dan tidak membayar apa-apa. Nah, surplus konsumen ini berkaitan erat dengan kurva permintaan suatu barang. Untuk melihat hubungan yang tadi dapat dilihat pada tabel 3.2 dan gambar 3.2. Nah, di sini ada tabel 3.2. Terlihat bahwa jika harga lebih dari 10.000, jumlah permintaan barang tersebut adalah 0. Karena tidak ada pembeli yang rela membayar setinggi itu. Jika harganya berada pada 8.000 sampai 10.000, jumlah permintaan adalah 1, karena hanya A yang rela membayar setinggi itu. Jika harganya berada pada range 7.000 dan 8.000, jumlah permintaan adalah 2, karena baik A dan B rela membayar harga setinggi itu. Pada harga berapapun, harga yang diberikan oleh kurva permintaan menunjukkan kerelaan untuk membayar si pembeli marginal, yaitu pembeli yang akan meninggalkan pasar jika harganya naik sedikit saja. Karena kurva permintaan mencerminkan kerelaan untuk membayar pembeli,
kita dapat menggunakannya untuk mengukur surplus konsumen. Luas daerah di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga merupakan ukuran surplus konsumen dalam suatu pasar. Karena memang pembeli selalu ingin membayar lebih rendah untuk barang-barang yang mereka beli. Harga yang lebih rendah tentunya akan lebih mensejahterakan mereka. Nah, seberapa besar sih peningkatan kesejahteraan pembeli jika suatu harga diturunkan? Dilihat pada gambar 3.3 yang menunjukkan bagaimana harga mempengaruhi surplus konsumen. Jika harga yang terjadi di P1, maka surplus konsumen sebesar segitiga ABC. Jika harga kemudian turun menjadi P2, maka surplus konsumennya adalah luas segitiga ADF. Peningkatan surplus konsumen terkait dengan menurunnya harga adalah luas daerah BCFD. Peningkatan surplus konsumen itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama, para pembeli yang telah membeli sebanyak Q1 pada harga P1 menjadi lebih sejahtera karena sekarang mereka membayar jadi lebih sedikit. Peningkatan surplus konsumen dari pembeli-pembeli lama ini berasal dari berkurangnya jumlah yang mereka bayarkan. Besarnya sama dengan luas daerah BCED. Yang kedua, beberapa pembeli baru masuk ke pasar karena sekarang mereka rela membayar barang tersebut ada harga yang lebih rendah. Hasilnya, jumlah permintaan meningkat dari Q1 ke Q2. Surplus konsumen dari pendatang baru ini adalah luas segitiga CEF. Lalu bagaimana sih harga dapat mempengaruhi surplus konsumen? Skala-skala proyek pemerintah itu ada yang besar dan ada juga yang kecil. Pada proyek-proyek yang skalanya kecil, pembangunan tidak akan mempengaruhi harga barang atau output yang dihasilkan proyek tersebut. Sedangkan proyek-proyek yang skalanya besar, tambahan outputnya akan menurunkan harga barang tersebut di pasar. Dan ini yang akan menimbulkan masalah dalam perhitungan manfaat suatu proyek. Misalnya saja ada irigasi yang dibangun oleh pemerintah. Diharapkan nantinya dapat mengairi area sawah yang luas, sehingga menyebabkan produksi pangan naik dalam jumlah yang cukup besar. Kenaikan penawaran pangan dalam jumlah yang cukup besar tersebut akan menyebabkan harga pangan turun. Dalam menghitung manfaat irigasi tersebut, bagaimana kita melihat tambahan hasil produksi karena adanya irigasi tersebut? Nah, saya akan menjelaskan dalam gambar 3.4 tentang permintaan dan penawaran padi. Misalnya, jumlah produksi padi per tahun itu ditujukan oleh sumbu horizontal, sedangkan harga padi per kilogram digambarkan dengan sumbu vertikal. Kurva DP menunjukkan kurva permintaan dan SP adalah kurva penawaran. Diasumsikan padi dihasilkan dengan struktur biaya konstan. Sebelum adanya pembangunan irigasi, keseimbangan terjadi pada titik D dengan jumlah padi yang diproduksi sebesar OQ0 kg per tahun dan pada harga P0 rupiah. Adanya proyek irigasi ini menyebabkan kurva penawaran bergeser ke bawah atau SP1. Dan pada titik keseimbangan G, output yang terjadi sebesar OQ1 kg dan dengan harga yang lebih rendah yaitu sebesar OP1 rupiah. Kurva permintaan ini menunjukkan jumlah barang yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga. Sedangkan kurva penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Pada jumlah barang sebesar Q2. Konsumen bersedia membeli padi dengan harga sebesar
BQ Rp2, padahal harga yang diminta penjual hanya sebesar CQ Rp2, sehingga terdapat surplus konsumen sebesar BC. Apabila kita analisis dengan cara yang sama untuk setiap jumlah output, maka pada produksi padi sebanyak OQ 0 kg ini, konsumen bersedia membeli sebesar area OQ 0 DE, sedangkan harga yang ditetapkan penjual hanya sebesar OQ 0 DPO, sehingga terdapat surplus konsumen sebesar DEP 0. Apabila harga yang terjadi sebesar OP1 rupiah, maka terdapat surplus konsumen sebesar P1 GDE. Jadi dengan adanya proyek pembuatan irigasi ini, output naik dalam jumlah yang besar Q0 Q1, sehingga harga juga turun sebesar P0 P1, dan ada tambahan surplus konsumen juga sebesar P0 DG P0. Jadi di daerah ini kurva permintaan antara kedua harga menunjukkan penilaian konsumen karena perubahan atau peningkatan kemampuan mereka untuk membeli barang dengan harga yang lebih rendah. Besarnya surplus konsumen juga dapat diukur apabila orang yang melakukan evaluasi proyek mampu menghitung bentuk kurva permintaan yang tepat. Untuk proyek-proyek besar misalnya, perubahan surplus konsumen merupakan ukuran yang paling tepat untuk mengukur perubahan kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya sekedar nilai total hasil dari suatu proyek. Tujuan kita untuk mengembangkan konsep surplus konsumen ini adalah untuk membuat penilaian normatif. Berapa besar diinginkannya hasil-hasil yang terjadi di pasar? Apakah surplus konsumen merupakan ukuran atau pendekatan yang baik untuk mengukur kesejahteraan ekonomi? Misalnya saja jika kamu seorang pembuat kebijakan yang mencoba merancang suatu sistem ekonomi yang baik, apakah kamu akan memperhatikan berapa besarnya nilai surplus konsumen? Surplus konsumen ini mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima oleh pembeli suatu barang dari sudut pandang pembeli. Oleh karena itu, surplus konsumen merupakan ukuran yang baik untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Jika pembuat keputusan ingin menghargai pilihan-pilihan konsumen, dengan kata lain, konsumen adalah orang-orang terbaik dalam menentukan berapa banyak keuntungan yang mereka terima dari barang-barang yang mereka beli. Selain itu, gagasan surplus konsumen juga membantu menerangkan paradoks lama yang sudah ada sejak Plato. Ini ya paradoks yang saya maksud tadi. Paradoks Adam Smith tentang intan berian. Di dalam paradoks ini, Adam Smith menuliskan pada tahun 1776, yaitu barang-barang yang mempunyai nilai kegunaan paling besar sering mempunyai sedikit nilai tukar atau sama sekali tidak mempunyai nilai tukar, dan sebaliknya, barang-barang yang mempunyai nilai tukar paling tinggi sering sama sekali tidak mempunyai nilai kegunaan atau sedikit sekali kegunaannya. Tak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada air, tetapi air itu hampir tidak dapat digunakan untuk membeli apa-apa. Hampir-hampir tak ada barang pun yang dapat ditukar dengan air itu. Sebaliknya, sebutir intan hampir-hampir tidak mempunyai nilai kegunaan sama sekali, tetapi banyak sekali jumlah barang-barang lain yang sering dapat ditukar dengan sebutir intan tersebut. Nah, dari penjelasan paradoks intan dan air ini menunjukkan bahwa rendahnya harga air terutama disebabkan oleh fakta bahwa ada banyak sekali penawarannya. Bahkan pada harga 0, kita tidak mengkonsumsi air dalam jumlah tak terbatas. Nilai marginal air ini sama dengan 0. Kita
kita cenderung menganggap air itu biasa saja. Tetapi pada kondisi yang lain, beberapa harganya, jika tidak tersedia cukup air bagi banyak orang, hanya akan benar-benar tinggi. Pengukuran surplus konsumen merupakan elemen kunci dalam analisis manfaat dan biaya, yaitu teknik formal yang digunakan untuk menimbang manfaat-manfaat dari suatu proyek publik terhadap biaya-biayanya. Hasilnya akan digunakan untuk menentukan apakah harus membangun suatu proyek, misalnya pembangkit tenaga listrik atau tidak. Oleh karena itu, kita harus mengetahui nilai listrik yang akan diproduksi bagi para konsumen. Karena hal tersebut persis sama sebagaimana nilai air bagi para konsumen. Bukan hanya sekadar harganya dikalikan dengan jumlah yang dikonsumsi orang, ataupun nilai listrik yang dihasilkan bukanlah sekadar harga listrik dikalikan jumlah yang akan diproduksi pembangkit baru itu. Total nilai yang perlu dipertimbangkan terhadap biaya-biaya pembangkit tersebut mencakup surplus konsumen yang akan dinikmati oleh para pengguna listrik jika pembangkit itu dibangun. Seperti itu. Bagaimana sih pengaruh harga terhadap surplus konsumen? Nah, perlu diingat bahwa surplus konsumen itu merupakan manfaat bersih yang disadari konsumen ketika mereka mampu membeli barang dengan harga ekuilibrium. Dalam sebuah grafik, ini sangat setara dengan perbedaan antara harga maksimum yang bersedia konsumen bayar dan harga yang sebenarnya mereka bayar untuk unit barang yang dibeli. Surplus konsumen itu kan merupakan manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka dapat membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Surplus ini terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi daripada harga pasar untuk suatu produk. Misalnya, untuk membeli roti, konsumen bersedia membayar 5.000. Namun dia mendapati roti yang diinginkan di harga 3.000. Maka kelebihan harga sebesar 2.000 adalah surplus yang dinikmati oleh konsumen. Di grafik penawaran dan permintaan barang ini ditujukan bahwa penawaran dan permintaan barang, permintaannya itu adalah agregat dari pembelian individu semua konsumen. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga pasar yang sama. Bahkan di beberapa konsumen akan membayar harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Karena itu, dengan hanya membayar dengan harga pasar, mereka menikmati manfaat dari harga yang lebih rendah. Misalnya, konsumen hanya perlu membayar dengan harga pasar PE. Meskipun harga tertinggi yang tersedia mereka bayar adalah P1. Jadi secara grafis, surplus konsumen itu adalah segitiga di atas harga pasar atau harga ekuilibrium dan di bawah kurva permintaan. Sedangkan area di atas tingkat penawaran dan di bawah harga ekuilibrium itu disebut surplus produksi. Untuk menentukan surplus konsumen tentu ada rumusnya, di mana QE itu menentukan kuantitas permintaan pada titik ekuilibrium, di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Lalu ada P maksimal dikurangi PE. P maksimal itu adalah harga yang bersedia dibayarkan konsumen, sedangkan PE adalah harga pada ekuilibrium di mana permintaan dan penawaran adalah sama. Nah, misalnya untuk air minum kemasan, pelanggan bersedia membayar Rp10 untuk permen, yang merupakan yang tertinggi di antara pelanggan lainnya. Sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar Rp5, yang merupakan harga yang ditentukan saat permintaan sama dengan penawaran atau harga ekuilibrium. Nantinya di harga Rp5 ini
permintaan ada sebanyak 20 permen. Oleh karena itu, surplus yang dinikmati konsumen adalah sebesar Rp50. 1/2 dikali 20 dikali Rp10 dikurangi Rp5. Mungkin itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Anissa. Kepada Teh Anissa dipersilahkan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai surplus produsen. Surplus produsen dapat didefinisikan sebagai ukuran perbedaan antara jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh produsen dari memproduksi atau menjual barang atau pelayanan di pasar dan jumlah manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima, willing to accept, dengan memproduksi atau menjual barang tersebut. Kesediaan untuk menerima keuntungan minimal dengan menjual barang atau jasa pelayanan identik dengan kesediaan untuk menjual atau memproduksi. Konsep kesediaan untuk menjual pada produsen ditunjukkan oleh kurva supply atau kurva penyediaan. Dapat dibandingkan dengan konsep kesediaan membayar pada konsumen ditunjukkan oleh kurva permintaan atau demand. Kesediaan produsen untuk menerima keuntungan minimal identik dengan ketersediaannya untuk menjual atau memproduksi. Kesediaannya untuk menjual ditentukan oleh biaya produksi. Makin tinggi biaya produksi barang, makin kecil kesediaannya memproduksi atau menjual barang, karena makin kecil surplus produsen. Jelas bahwa penjual atau produsen bersedia menjual atau memproduksi barang dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi. Namun sebaliknya, makin tinggi harga, makin besar surplus produsen. Makin besar kesediaan penjual atau produsen untuk menjual atau memproduksi. Tetapi harga pasar tentu saja dibatasi oleh kesediaan konsumen untuk membayar. Dengan kata lain, produsen dibatasi oleh harga pasar. Dengan kata lain, surplus produsen adalah harga yang dibayarkan kepada penjual dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Namun, biaya merupakan nilai segala sesuatu yang harus dikorbankan oleh penjual untuk memproduksi suatu barang. Surplus produsen ini mengukur seberapa besar keuntungan yang diterima penjual dari partisipasinya dalam satu pasar. Pengaruh harga terhadap surplus produsen. Surplus produsen adalah manfaat yang diterima oleh perusahaan ketika harga equilibrium lebih tinggi daripada harga terendah yang bersedia mereka terima untuk menghasilkan barang tersebut. Harga terendah yang bersedia perusahaan terima merupakan biaya untuk memproduksi unit tambahan barang atau biaya marginal. Misalnya itu jika biaya marginal perusahaan sama dengan 2.000 per unit dan harga pasar sebesar 3.000, maka produsen memperoleh surplus senilai 1.000. Dalam ekonomi, ini adalah bagian surplus ekonomi. Lainnya adalah surplus konsumen. Surplus produsen merupakan keuntungan yang dicapai produsen ketika mereka dapat menjual barang yang melebihi harga terendah yang bersedia mereka terima. Atau dengan kata lain, ini merupakan perbedaan antara total pendapatan yang diterima oleh produsen suatu produk dan jumlah minimum yang mereka butuhkan untuk memproduksi dan menjual produk. Surplus produsen adalah bagian dari total surplus ekonomi di samping surplus konsumen dan merupakan ukuran kesejahteraan produsen. Karena kurva penawaran mengukur harga minimum yang diperlukan oleh pemasok untuk memproduksi dan menjual produk, jumlah berapapun yang mereka terima di atas harga minimum akan menjadi nilai tambah bagi produsen. Jadi, area di atas kurva penawaran pasar dan di bawah harga pasar mengukur surplus produsen di pasar tersebut, diwakili oleh area hijau dalam grafik.
Surplus produsen terjadi karena beberapa faktor produksi lebih produktif daripada yang lain, seperti misalnya tanah subur di pertanian atau lokasi strategis di kota. Nah, jika sumber daya ini lebih produktif dari waktu ke waktu, sumber daya tersebut lebih bernilai bagi pemilik dan harus memiliki harga pasar yang lebih tinggi. Penurunan harga jual akan menyebabkan surplus produsen menurun. Nah, namun sebaliknya, kenaikan harga akan meningkatkan surplus dan memberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang. Seorang produsen akan mencoba meningkatkan surplus produsen dengan mencoba menjual lebih banyak dan dengan harga yang lebih tinggi. Namun, tidak mungkin untuk meningkatkan surplus produsen tanpa batas. Ini karena hanya yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan barang turun. Sebagai alternatif, perusahaan dapat mengenakan diskriminasi harga di antara beberapa kelompok konsumen untuk mengoptimalkan surplus produsen. Nah, adapun contoh analisis kasus. Nah, misalnya pemerintah Kota Bogor merencanakan akan membuat taman kota. Ada 4 peserta tender pembuatan taman kota tersebut, yaitu ada A, B, C, dan D dengan biaya masing-masing yang diajukan sebagai berikut. Sudah tertera ya di dalam tabel. Nah, karena biaya pembuatan taman kota seorang konsultan adalah harga terendah yang mau diterimanya untuk melakukan pekerjaannya, biaya adalah ukuran seberapa rela ia menjual jasanya. Setiap konsultan akan dengan senang hati menjual jasanya pada harga yang lebih tinggi dari biayanya dan tidak akan mau menjual jasanya pada harga yang lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkannya. Istilah biaya harusnya diinterpretasikan sebagai biaya kesempatan para konsultan peserta tender, termasuk pengeluaran tanaman, desain gambar, tenaga kerja, dan lainnya, dan juga termasuk nilai yang diberikan terhadap waktu kerjanya. Nah, ketika pihak Pemda mengumpulkan penawaran harga dari setiap peserta tender, harga awalnya bisa saja sangat tinggi, tetapi akan turun dengan sendirinya bersamaan dengan persaingan dari peserta tender untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, apabila ternyata dari pemerintah kota menyebutkan bahwa biaya yang dianggarkan akan disetujui untuk pembuatan taman kota adalah 6 juta. Apa yang terjadi dengan keempat konsultan peserta tender tersebut? Hanya D yang memperoleh keuntungan atau surplus produsen. Karena dengan bayaran yang didapatkan sebesar 6 juta, biaya yang dikeluarkan masih lebih kecil, yaitu sebesar 5 juta. Dengan kata lain, D memperoleh surplus produsen senilai 1 juta. Nah, sebagaimana surplus konsumen berkaitan erat dengan kurva permintaan, demikian halnya dengan surplus produsen berkaitan erat dengan kurva penawaran. Nah, contohnya sebagai berikut. Harga ada 9 juta, penjual ada A, B, C, dan D. Jumlah penawaran 4. Lalu dengan harga 8-9 juta, penjualnya ada 3, B, C, dan D dengan jumlah penawaran 3. Lalu dengan harga 6-8 juta, penjualnya ada 2, C, dan D dengan jumlah penawaran 2. Nah, sedangkan untuk harga yang 5-6 juta, penjualnya hanya 1, yaitu D, dan dengan jumlah penawaran 1. Namun untuk harga yang kurang dari 5 juta, tidak ada penjual dan tidak ada jumlah penawaran. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa apabila harga yang disetujui untuk pembuatan taman kota sebesar 5 juta, tidak ada seorang peserta tender mau mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga jumlah penawarannya 0. Tetapi apabila harga yang disetujui berada antara 5-6 juta, hanya D yang rela melakukan pekerjaan tersebut, sehingga penawarannya adalah 1. Apabila harganya berada antara 6 juta sampai 8 juta, C dan D rela melakukan pekerjaan tersebut, sehingga penawarannya adalah 2. Demikian seterusnya. Dengan demikian, skedul peran dapat dibentuk dari biaya-biaya keempat peserta tender tersebut. Nah,
Jadi gambar itu menunjukkan kurva penawaran yang bersesuaian dengan tabel sebelumnya pada harga berapapun. Harga yang terdapat pada kurva penawaran menunjukkan biaya dari seorang penjual marginal. Penjual yang pertama kali akan meninggalkan pasar jika harganya turun sedikit saja. Bisa dilihat ya kurva penawarannya. Nah, karena kurva penawaran mencerminkan biaya-biaya dari penjual, hal ini dapat digunakan untuk mengukur surplus produsen. Dengan kata lain, tinggi kurva penawaran merupakan biaya penjual dan perbedaan antara harga dengan biaya produksi adalah surplus produsen dari penjual. Maka jumlah luas daerah adalah jumlah surplus produsen seluruh penjual. Luas daerah di bawah harga dan di atas kurva penawaran mengukur besarnya surplus produsen dalam suatu pasar. Seberapa besar kesejahteraan penjual meningkatkan ketika harga barang yang dijualnya naik. Jadi, apabila harga yang berlaku di pasar sebesar P1, maka surplus produsen yang terjadi pun sebesar segitiga A, B, dan C. Namun, jika kemudian harga meningkat menjadi P2, nah maka surplus produsen pun kemudian berubah meningkat menjadi A, D, F. Peningkatan surplus produsen ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, para penjual yang telah menjual sebanyak Q1 pada harga P1 menjadi lebih sejahtera karena sekarang mereka mendapat lebih banyak barang yang mereka jual. Nah, peningkatan surplus produsen dari penjual-penjual lama ini besarnya sama dengan luas daerah B, C, E, D. Nah, lalu yang kedua, beberapa penjual baru masuk ke pasar karena sekarang mereka rela menjual barang tersebut pada harga yang lebih tinggi. Hasilnya, jumlah penawaran meningkat dari Q1 menjadi Q2. Surplus produsen dari para pendatang baru ini adalah luas segitiga C, E, F. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui WhatsApp grup atau chat Japri ke saya Yuliana dan Teh Anissa. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.